Di sebuah pedalaman Kalimantan yang lebat, terdapat sebuah desa kecil bernama Rimba Lestari. Penduduk desa percaya bahwa hutan mereka adalah rumah bagi ular penjaga, seekor ular besar yang tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tapi juga menghukum siapapun yang berani melanggar hukum-hukum hutan. Suku asli di sana, suku Dayak Kenyah, hidup berdampingan dengan hutan selama ratusan tahun. Mereka hanya mengambil apa yang dibutuhkan dan selalu memberikan persembahan kepada ular penjaga di sebuah batu suci yang terletak di tengah hutan. Namun, harmoni ini terganggu ketika seorang pria dari kota Bram datang membawa janjinya untuk memajukan desa. Bram adalah seorang pengusaha tambang yang meyakinkan kepala desa untuk menebang sebagian hutan demi membuka tambang emas. Ia menjanjikan kekayaan, jalan besar, dan sekolah untuk anak-anak desa. Awalnya, kepala desa menolak, tapi Bram terus mendesak, bahkan mengiming-imingi uang dalam jumlah besar. Akhirnya, kepala desa menyerah, meskipun orang-orang tua desa memperingatkan bahwa hutan itu tidak boleh diganggu. Pada hari pertama penebangan, para pekerja mendengar suara mendesis yang mengerikan. Pohon-pohon yang mereka tebang seperti mengeluarkan jeritan. Salah satu pekerja tiba-tiba hilang, hanya meninggalkan helm dan ceceran darah di dekatnya. Penduduk desa yang mendengar kabar itu mulai ketakutan. Mereka memohon kepada Bram untuk menghentikan pekerjaannya, tapi ia hanya tertawa. Itu cuma tahayul, jangan takut pada ular, takutlah pada kemiskinan, katanya sombong. Namun, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Para pekerja mulai jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Mereka bermimpi buruk tentang ular besar yang melilit mereka hingga mati. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi tubuh mereka ditemukan keesokan harinya di sungai membiru dengan bekas gigitan besar. Suatu malam, saat Bram duduk di tendanya, ia mendengar suara gemerisik di luar. Ia mengira itu hanyalah angin atau binatang kecil. Tapi ketika ia membuka pintu tenda, ia melihat sosok yang membuatnya membeku. Seekor ular raksasa, panjangnya melebihi pohon tertinggi, dengan sisi keemasan yang berkilauan di bawah cahaya bulan, menatapnya dengan mata kuning bercahaya. Ular itu perlahan mendekat. Tubuhnya melata seperti ombak besar yang tak terhentikan. Bram mengambil senapan dan menembaknya berkali-kali. Tapi peluru itu tidak melukai ular tersebut. Ular itu mengeluarkan suara mendesis yang terdengar seperti bisikan ribuan roh. Kau telah melanggar janji leluhur. Kau merusak apa yang tidak kau ciptakan. Suara itu berbicara di kepalanya, membuat Bram gemetar. Ular itu melilit tubuh Bram dengan perlahan, seperti ingin menunjukkan kekuatannya. Bram berteriak, memohon ampun, tapi ular penjaga tidak peduli. Dengan satu tekanan, tubuh Bram remuk seperti ranting kering. Keesokan paginya, kepala desa dan penduduk menemukan tubuh Bram yang telah hancur di depan batu suci di tengah hutan. Di sekitarnya ada jejak ular raksasa yang mengarah kembali ke hutan. Kepala desa menangis, merasa bersalah karena telah mengizinkan hutan mereka dirusak. Setelah kejadian itu, desa memutuskan untuk tidak pernah lagi membiarkan orang luar masuk dan mengganggu hutan. Mereka memperbaiki ritual persembahan untuk ular penjaga dan memohon ampunan kepada leluhur mereka. Namun, kisah itu meninggalkan luka yang mendalam bagi penduduk desa. Setiap malam, mereka mendengar desisan lembut dari dalam hutan, seperti peringatan bahwa ular penjaga selalu mengawasi. Dan mereka tahu jika hutan mereka kembali dilanggar, tragedi yang lebih besar akan menimpa mereka. Kisah ini menjadi legenda kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan itu tetap berdiri kokoh. Tetapi siapapun yang mendekatinya akan merasakan aura dingin dan mencekam. Seolah-olah roh ular itu masih berkeliaran, menanti siapapun yang cukup bodoh untuk menantangnya.